yang nah, walaupun di awal Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan atau memerintahkan para sahabatnya untuk apa? Untuk bersabar dari segala bentuk gangguan orang-orang musyrikin, yang dimana sempat Nabi Muhammad SAW didatangi para sahabatnya seperti Abdurrahman ibn Auf dan Qudama ibn Mad'un, Sa'ad ibn Abi Waqqas dan para sahabatnya yang lain, meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar dibolehkan untuk melawan orang-orang kafir yang menindas mereka para sahabat. Nah, tetapi Rasulullah SAW mengatakan jangan, karena saya tidak diperintahkan oleh Allah atau belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Ya. Nah, sampai akhirnya ketika hijrah, Allah Subhanahu wa taala membolehkan mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, uh, untuk memerangi orang-orang musyrikin. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, ya. Allah menurunkan dalam surat Al-Hajj izin kepada para sahabat, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk berperang. Akan tetapi di awal-awal hijrah itu peperangan hanya diizinkan selama bukan di bulan yang haram, bulan haram. Nah, setelah itu turun izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kaum musyrikin secara umum, baik di bulan haram ataupun di bulan haram. Nah, tadi sudah disinggung bahwasannya umirtu an uqatilan nas. Makna perintah di sini, ya betul bahwasannya berjihad, memerangi kaum musyrikin, memerangi orang-orang kufar itu wajib. Tetapi apakah setiap peperangan tersebut dihukumi wajib secara aini? Kan kita ketahui kan wajib itu ditinjau dari siapa yang melakukannya, ya, atau siapa yang dibebankannya, kepada siapa saja pembebanan kewajiban tersebut dibagi menjadi aini dan kifai, ya. Jadi ada fardu kifayah, ada fardu aini. Nah, ulama menjelaskan bila jihad, ya, jihad yang sifatnya untuk ekspansif, ya, menyerang, ya, itu hukumnya fardu kifayah dan harus dilakukan setahun sekali. Ya, bila telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, maka telah terjatuh atau telah gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya, ya. Jadi kalau sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang lainnya, jihad langsung yang langsung menyerang kepada kaum musyrikin, ya, itu maka telah menggugurkan kewajiban dari yang lainnya. Tentu bentuk perangnya ini ada tata caranya, ada aturannya, tidak serta-merta langsung dihajar gitu, enggak. Tapi diberikan sebuah himbauan terlebih dahulu, diingatkan untuk masuk Islam. Kalau masuk Islam ya sudah, kamu tetap dengan pemimpin kalian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau tidak mau, maka pilihan keduanya adalah masuk ke dalam pemerintahan Islam, tunduk dengan membayar jizyah, di mana jizyah itu dibayarkan setahun sekali dan dibayarkan per kepala pada laki-laki yang masih kuat dan produktif, ya. Jumlahnya berbeda antara yang miskin, yang berpenghasilan tinggi, penghasilan rendah, berpenghasilan menengah, itu itu berbeda-beda. Lalu selanjutnya, bila tidak mau barulah diperangi. Ya, tentu diperangi itu ada tata caranya, ada aturannya. Tidak semua harus dibunuh, dihancurkan. Itu penjelasannya detailnya ada di bab jihad. Jadi pertama adalah jihad yang seperti itu hukumnya fardu kifayah, harus dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Lalu ada jihad difa, yaitu kita lebih berperang untuk membela diri, ya. Maka ketika kaum muslimin sudah diperangi, sudah negerinya diekspansi oleh
kaum musyrikin atau orang kufar, maka wajib bagi setiap kaum muslimin untuk bertahan di negerinya dan memerangi orang-orang yang menyerangnya. Nah, ini adalah hukumnya apa? Fardu aini. Jadi nggak dilihat lagi siapa yang melakukannya. Kalau yang pertama tadi maaf itu ada sedikit harus terlewat ya. Jadi yang tadi kalau kita yang nyerang langsung datang ke orang kafirnya, itu nggak setiap kaum muslimin harus dewasa, dalam kondisi mampu, punya izin dan seterusnya dan seterusnya. Akan tapi kalau yang kedua kondisinya ketika negeri kita yang diserang, maka itu nggak lihat lagi laki-laki, dewasa, perempuan, apa pokoknya setiap kaum muslim yang di daerah situ tersebut harus membela dirinya dan membela wilayahnya. Tamam. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah anuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nah, memerintahkan memerangi manusia sampai apa? Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah jelaskan kan, artinya mereka yang menjadikan mereka memiliki keamanan secara apa namanya penuh, secara utuh adalah ketika mereka masuk ke dalam agama Islam. Akan tapi kalau mereka menolak dan mereka lebih memilih untuk tunduk di bawah kekuasaan Islam, tentu mereka mendapatkan keamanan juga, tapi tidak secara utuh, secara sesempurna orang yang masuk ke dalam agama Islam, ya. Nah, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, juga di dalam potongan ucapan Nabi Muhammad SAW ini adalah haramnya jiwa seorang Muslim, seorang yang dihukumi sebagai seorang Muslim secara zahir. Maksudnya bagaimana saat ada juga yang di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersyahadat, tapi secara keyakinannya mereka nggak mengimani Islam itu sendiri. Nah, dengan itu tetap mereka tidak dibenarkan bagi kaum muslimin yang lainnya untuk memerangi mereka, membunuhnya. Karena kenapa? Mereka telah membuat pernyataan yang membuat mereka untuk aman. Terlepas nanti mereka itu mengimaninya secara totalitas, secara penuh, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh dari itu, tidak diperkenankan bagi siapapun untuk memerangi dan membunuh, mengganggu, apalagi sampai menghilangkan nyawa muslim yang lainnya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Ya. Apalagi kalau itu orang itu secara zahirnya terlihatnya adalah seorang muslim. Nah, lalu juga wa yuqimus shalah, ya, menegakkan sholat, melaksanakan sholat. Artinya di antara sebab yang menghalangi seseorang untuk dijaga jiwa dan nyawanya adalah selain dia bersyahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, adalah menegakkan sholat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Artinya seseorang yang terpenuhi pada dirinya ke semua hal ini, dia mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, jiwanya itu akan apa? Dijaga oleh Islam. Tidak diperkenankan bagi siapapun untuk membahayakan, apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Nah, adapun orang yang tidak melaksanakan sholat, maka dia berada dalam kondisi yang berpotensi untuk dihilangkan nyawanya, dibunuh sebagai bentuk hukuman kepada dirinya. Nah, konteks hukumnya ini karena apa? Apakah hanya sekedar hukuman karena melalaikan sebuah syiar yang sangat besar di dalam agama, atau karena dia telah dikategorikan sebagai seorang yang telah keluar dari agama Islam? Jadi bisa dipahami ya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhurul ulama mengatakan kalau dia meninggalkan sholatnya karena malas, maka dia dihukum dengan hukuman mati, ya, karena dikategorikan sebagai apa? Sebagai kondisi dia telah menghilangkan sebuah syiar yang besar di dalam agama, ya, sebagai bentuk konsistensi komitmen dia terhadap agama Islam, tandanya. Jadi kalau dia nggak komitmen, maka dia di
dijatuhi hukuman tersebut. Tapi status keislamannya kalau dia meninggalkannya karena malas tetap masih tetap berada pada dirinya. Jadi dia masih sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Jadi dia tetap disolatkan, dimandikan, dikafani, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dan anak-anaknya, bila dia memiliki anak, berhak menerima warisan darinya. Adapun kalau meninggalkannya karena dia mengingkari kewajiban sholat yang wajib, maka sepakat ulama di sini ya akan kekafiran atau murtadnya orang tersebut. Nah, untuk yang pertama tadi yang meninggalkannya karena malas, ya mazhab Hanbali itu memiliki pandangan yang berbeda, di mana ulama atau Imam Ahmad berpandangan orang yang meninggalkan sholat walaupun karena malas dia telah kafir, dia telah keluar dari agama Islam. Telah keluar dari agama Islam. Sehingga dia dibunuhnya atau dihukum matinya sebagai bentuk hukuman karena dia telah murtad keluar dari agama Islam. Dan dia tidak boleh disolatkan dan tidak dibolehkan untuk dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, ada itu jumhur tadi sudah hukumannya hukuman mati. Ya. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat berbeda. Imam Abu Hanifah orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak boleh dibunuh, tapi dipenjara sampai dia bertobat. Nah, tapi kembali lagi ada regulasi yang harus ditempuh terlebih dahulu untuk mengeksekusi orang yang meninggalkan sholat. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung dibunuh, nggak boleh begitu. Ya, itu ada aturannya. Lalu wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, dan orang-orang yang tidak menunaikan zakat, karena zakat ini adalah harta yang telah diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dari harta kita ketika telah terpenuhi syarat kewajiban menunaikan zakat. Dan ini sebagai bentuk apa? Solidaritas kita kepada kaum muslimin yang lainnya. Dan di dalam harta itu, harta yang kita miliki, ya ketika sebelum dizakati, itu ada milik kaum muslimin yang berhak untuk menerimanya. Jadi semua harta yang kita miliki ketika kita sudah wajib zakat, nggak semua harta yang kita miliki kala itu yang kita pegang itu murni milik kita. Tapi ada sebagian daripada harta kita itu adalah milik orang lain, sehingga tidak diperkenankan. Oleh daripada itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pun juga memerangi orang-orang yang enggan untuk menunaikan zakat. Oleh dari itu, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. Kalau mereka melakukan semua yang tadi, dzalika syahadat, salat dan zakat, mereka terlindungi jiwa dan juga harta mereka kecuali dari hak Islam. Artinya apa? Bila dia melanggar ketentuan agama Islam bukan karena dia enggan untuk masuk Islam, maka dia memiliki resiko untuk dihilangkan nyawanya. Di dalam hadis ini tidak disebutkan apa? Tidak disebutkan puasa dan juga haji. Kenapa? Karena haji itu pertama puasa kemungkinan ada dua kemungkinan para ulama menyebutkan. Ketika hadis ini disebutkan puasa belum diwajibkan pertama, atau yang kedua adalah dikarenakan kewajiban berpuasa tersebut tidaklah terus-menerus dilakukan sepanjang tahun. Tidak terus-menerus dilakukan sepanjang tahun. Beda dengan zakat, karena haul setiap orang itu berbeda-beda sehingga potensi untuk melakukannya itu atau keberlangsungan dilakukannya zakat itu senantiasa terjadi sepanjang tahun. Berbeda dengan puasa. Puasa cuma hanya bulan Ramadan saja. Dan juga haji. Haji kemungkinan memang ketika hadis ini disebutkan belum diwajibkan atau karena kewajiban haji ini terbatas pada mereka yang mampu dan hanya dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, berbeda dengan kedua ibadah tersebut. Sholat sepanjang hari, ya setiap hari, lebih tepatnya setiap hari, dan zakat ini dikerjakannya sepanjang tahun, walaupun tidak seluruh kaum muslimin, tapi sebagian dari kaum muslimin. Sejauh ini bisa dipahami ya?
Tamam. Illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Maka hisabnya dia itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Nah, hadis ini merupakan salah satu hadis yang mencakup tentang hal-hal yang penting daripada kaidah-kaidah agama, ya. Naam, dan ini pula lah yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus sahabatnya Muadz ibnu Jabal ke Yaman. Jadi tiga hal tersebut yang dimintakan, diwasiatkan, diperintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Muadz untuk diajarkan kepada penduduk Yaman. Pertama syahadat, lalu salat, lalu zakat. Ya. Dan ini juga apa namanya? Perintah ini juga disebutkan dalam hadisnya yang lain. Apa namanya? Dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada, atau salah ada orang berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jelaskan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Rasul mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan yang lain. Ya, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'ti zakah, wa tasilur rahim. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tadi silaturahim. Baik. Lalu selanjutnya hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman bin Sakhr. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari dan juga rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari jalan sahabat Abu Hurairah. Nah, ini sahabat baru. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang dikategorikan yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Beliau paling banyak. Nggak ada sahabat yang menyamai banyaknya riwayat hadis dari Rasulullah melebihi daripada sahabat Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat yang lebih terkenal akan kunyahnya beliau, ya, dimana nama beliau itu bukan Abu Hurairah, tapi beliau punya nama yang dimana karena saking masyhurnya kunyahnya, saking masyhurnya, jadi kayak semacam hampir terlupakan nama aslinya, sehingga terjadi apa? Terjadi perbedaan pendapat yang sangat amat banyak di dalam menentukan siapa namanya sahabat Abu Hurairah. Dan Al-Imam An-Nawawi merojihkan pendapat atau lebih memilih pendapat nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Ini adalah namanya siapa? Namanya Abdurrahman namanya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam di perang Khaybar, yaitu di tahun ke-7 Hijriah. Jadi bisa dikatakan beliau masuk Islam dan bertemu dengan Rasulullah selama 4 tahun saja. Nah, pertanyaannya, kok bisa beliau mengungguli sahabat-sahabat yang lainnya yang jauh lebih lama masuk Islam sebelum beliau, Sayyidina Abu Hurairah? Kok bisa gitu? Ya kan, itu timbul pertanyaannya. Ada 2 faktor, atau lebih tepatnya 3 faktor, lebih tepatnya itu. Pertama adalah Abu Hurairah ketika masuk Islam itu atau ketika berada di Madinah, beliau tidak melakukan hal lainnya selain menuntut ilmu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau nggak punya aktivitas lain selain belajar. Itu pertama. Terus kedua, kita mengetahui di era itu orang-orang Arab itu sangat luar biasa daya hafalnya mereka. Mereka adalah bisa dikatakan masyarakat atau bangsa yang sangat amat mengandalkan kekuatan hafalan.
Sehingga bangsa Arab itu bangsa yang memiliki kekuatan hafalan di atas rata-rata daripada bangsa yang lainnya. Dan itu pun masih terjadi dan terlihat atau didapatkan di era-era setelahnya. Bahkan bukan era dalam artian 10-20 tahun kemudian, tetapi bahkan 100-200 sampai beberapa ratus tahun setelahnya. Poinnya apa? Maksudnya bagaimana? Lihat, kita mengetahui yang namanya manusia makin di sini umumnya secara umum mengalami penurunan kualitas dan perubahan. Nah, ketika hafalan tersebut masih terlestarikan di di negeri kaum muslimin, di budaya kaum muslimin, menunjukkan di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru lebih lebih dominan, jauh lebih kuat. Sehingga secara budaya sendiri pun memang sudah ditunjang untuk menghafal dan cepat serta kuat menghafalnya. Di faktor yang ketiga lagi adalah apa? Beliau didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Memiliki kekuatan hafalan. Memiliki kekuatan hafalan. Sehingga beliau tidak pernah lupa dengan apa-apa saja daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau terima dan beliau ingat. Beliau meriwayatkan daripada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebanyak 5.374. 5.374 hadis. Dan itu pun juga beliau mengatakan innama haddatsu binisfil ahaditsil lati a'rifuha. Itu baru separuh yang aku sampaikan kepada kalian. Ya tentu yang beliau tidak sampaikan bukan berarti bisa memberikan dampak kepada apa? Kepada agama, ketika kesempurnaan agama, enggak. Tetap yang beliau sampaikan itu sudah semua yang bisa menjadikan agama ini sempurna. Nah, beliau termasuk dari golongan Ahlus Suffah yang tinggal di Masjid Nabi, yaitu orang-orang miskin yang hijrah ke kota Madinah, yang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, yang mereka fokus hanya untuk belajar dan beribadah, belajar kepada Rasulullah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beratnya atau keseriusan tekad pada sahabat Sayyidina Abu Hurairah dalam menuntut ilmu ini bisa kita lihat di mana beliau sampai mengalami kelaparan yang sangat amat dahsyat. Saking dahsyatnya sampai menjadikan beliau itu sempat atau beberapa kali mengalami pingsan. Sampai ada orang yang menginjak leher beliau radhiyallahu anhu dan mengatakan ini orang gila ini. Ngapain ini orang tiduran di masjid? Maksudnya pingsan gitu. Sampai disangka gila. Dan beliau termasuk adalah orang yang memiliki pengalaman yang sangat amat luar biasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pernah di satu hari beliau sedang lapar, mengalami lapar yang sangat amat dahsyat. Beliau keluar lalu bertemu sahabat Umar. Lalu ketika bertemu Sayyidina Umar, beliau bacakan ayat-ayat keutamaan bersedekah. Tujuannya apa? Ya ibaratnya berusaha untuk menghadirkan kepekaan Sayyidina Umar. Harapannya bisa bisa diberikan makan oleh Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar keluar malam-malam karena juga lapar. Nah, setelah itu juga tahu muncul Sayyidina Abu Bakar. Dibacakan lagi oleh Abu Hurairah. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar ditanya kenapa kamu keluar, juga kelaparan. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bertemu ketiga orang sahabat tersebut. Sayyidina Abu Hurairah membacakan ayat tersebut, lalu Rasulullah memahami apa yang diinginkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Diajaklah Sayyidina Abu Hurairah ke rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba disodorkan kepada beliau satu gelas susu. Sebelum beliau mengambilnya, Rasulullah mengatakan jangan kamu ambil sebelum engkau mengundang seluruh
orang-orang sufah atau penduduk sufah. Panggillah orang sufah, ahlu sufah. Ya banyak kala itu datang ke rumah Rasulullah SAW lalu diserahkan kembali oleh Sayyidina Abu Hurairah. Ketika Sayyidina Abu Hurairah menerima susunya tersebut, gelas susu yang berisikan susu tersebut, beliau mengatakan, jangan kau minum sebelum engkau memberikan ke yang lainnya terlebih dahulu. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah meminumkan susu tersebut kepada seluruh penduduk Sufah sampai mereka semuanya kenyang. Lalu terakhir beliau minum, ya, dan Rasulullah sampai menyuruh Abu Hurairah untuk meminum. Setelah minum, dirasa beliau merasakan cukup, diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, minum lagi. Diminum lagi sampai Abu Hurairah merasa ini sudah cukup. Mau diserahkan kepada Rasulullah lagi, lalu Rasulullah mengatakan, minum lagi. Sampai ketiga kali, setelah ketiga, Abu Hurairah sudah disuruh lagi Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan, sudah kenyang saya. Subhanallah. Itu adalah apa di antara hal yang menjadi pengalaman istimewa dari sahabat mulia Sayyidina Abu Hurairah. Oleh itu tidaklah heran bila beliau memiliki pengalaman yang sangat amat luar biasa bersama Rasulullah SAW, dan tidak mengherankan beliau menghafal hadis yang sangat amat banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, baik, insyaallah sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang disampaikan. Ada hadis yang ke-9 yang dari sahabat Abu Hurairah di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, mau ada yang ditanyakan mungkin? Baik, kalau dirasa tidak ada, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.